Lagi asik-asiknya scrolling TikTok, buka YouTube, kirim pesan di WhatsApp, lalu tiba-tiba kamu harus bayar tambahan untuk semua itu. Loh, bukannya kita udah bayar kuota? Iya. Tapi entah kenapa, belakangan ini, pemerintah dan operator seluler kayaknya merasa kurang puas. Mereka mulai melirik OTT, alias over-the-top services, aplikasi-aplikasi digital yang kita pakai tiap hari. TikTok, Netflix, Telegram, Instagram, YouTube, bahkan WhatsApp. Semua itu masuk kategori OTT. Kamu mungkin nggak peduli sama istilahnya, tapi percayalah, kamu akan peduli saat dompetmu mulai tergerus karena mereka. Apa itu OTT? OTT adalah layanan yang menumpang di atas jaringan internet. Gampangnya gini, kamu bayar kuota ke Telkomsel, XL, Indosat, Dalio. Lalu kuota itu kamu pakai buat buka YouTube, WA-an, Zoom meeting, atau streaming drama Korea. Nah, YouTube, WA, dan semacamnya itulah OTT. Kita yang bayar internetnya, kita yang langganan aplikasinya, kadang malah 2 kali. Tapi, yang diprotes justru aplikasi-aplikasi ini. Katanya, OTT itu merugikan operator. Merugikan? Lah, bukannya justru karena OTT, orang jadi beli kuota? Ini logikanya kayak warung bensin marah ke motor, karena motor ngabisin bensin. Lalu, masalahnya di mana? Operator-operator besar mengeluh. OTT bikin trafik tinggi, tapi nggak kontribusi ke infrastruktur. Pemerintah pun ikut nimbrung. Katanya, OTT harus ikut bayar, harus ada regulasi. Lalu muncullah wacana, layanan seperti WhatsApp dan video call akan dikenai biaya tambahan. Bayangkan kamu lagi video call sama anakmu di rantau, atau panggilan keluarga di kampung. Lalu tiba-tiba, saldo Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan. Padahal, kamu sudah beli kuota. Padahal, kamu sudah bayar langganan. Padahal kamu cuma rakyat biasa yang cuma ingin tetap terhubung. Dan, rakyat harus bayar 2 kali. Iya, inilah yang sedang dibicarakan. 1. Kamu bayar kuota. 2. Kamu akan disuruh bayar lagi buat layanan OTT yang katanya membebani jaringan. Ini seperti kamu bayar jalan tol, tapi begitu masuk, disuruh bayar ulang ke warung-warung pinggir jalan karena katanya kamu lewat terlalu sering. Sekarang, apa kata data? Kita nggak asal kritik. Menurut data We Are Social 2024, pengguna internet Indonesia mencapai 215 juta jiwa. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 8 jam 36 menit per hari di internet. Sebagian besar waktu itu dihabiskan di OTT platform, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Indonesia juga jadi negara ketiga terbesar di dunia dalam konsumsi video lewat internet. Lalu apa artinya? Artinya, OTT adalah denyut nadi kehidupan digital kita. Dan sekarang, nadi itu mau dicekik perlahan-lahan atas nama keadilan bisnis. Mari kita lihat ke negara luar. India sempat mau memberlakukan biaya ke OTT, tapi Mahkamah Agungnya turun tangan dan menyebut bahwa internet dan OTT adalah bagian dari hak digital masyarakat. Uni Eropa? Mereka justru memperkuat net neutrality. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap aplikasi apapun yang berjalan di atas internet. Afrika Selatan bahkan memberi subsidi internet untuk akses pendidikan berbasis OTT. Lalu, kita di Indonesia sedang sibuk menghitung cara memungut lagi dari rakyat yang sudah diperas lewat kuota yang hangus sebelum sempat dipakai. Jadi, pada intinya, OTT itu bukan monster, bukan maling yang nyolong jaringan. Justru, tanpa OTT, internet kita cuma jadi kertas kosong tanpa isi. Tapi seperti biasa, yang disalahkan adalah apa yang terlihat paling aktif. Yang dikorbankan adalah rakyat yang cuma ingin hidup normal di dunia digital. Dan yang dapat untung, silakan tebak sendiri. Begini contoh sederhananya, kamu masuk minimarket, beli roti, 2 liter air, dan sebungkus mie instan. Tapi kasirnya bilang, kalau dalam 3 hari ini kamu nggak makan rotinya, rotinya kami ambil lagi ya. Uangnya nggak bisa dikembalikan. Lucu? Ya, sayangnya itu kenyataan. Karena dalam dunia internet Indonesia, kuota yang kita beli bisa hangus. Bukan karena rusak, bukan karena salah pakai, tapi karena sistemnya memang begitu. Kita bayar, kita beli, tapi kalau nggak dipakai sesuai waktu yang ditentukan, hilang. Seolah-olah kita cuma nyewa, bukan punya. Padahal, bukan paket internet itu murah. Harganya kadang bisa bikin orang mikir 2 kali sebelum isi ulang. Menurut lembaga riset dailysocial.id, tahun 2024 saja, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan 140.000, 180.000 per bulan
untuk internet seluler. Itu untuk satu orang. Belum yang pasang 2 kartu. Belum yang ada wifi di rumah, tapi tetap beli kuota cadangan. Masalahnya, sebagian besar dari kita nggak bisa menghabiskan kuota itu tepat waktu. Entah karena sinyal buruk, baterai habis, atau sibuk kerja. Akibatnya, hangus. Menurut laporan Kominfo 2023, diperkirakan ada lebih dari 9 triliun kuota internet rakyat yang hilang. Begitu saja dalam 1 tahun. Uang segar masuk kantong operator, tanpa kejelasan kemana dana itu dialihkan. Pernah ada yang bertanya, kenapa kuota hangus? Kan kita sudah bayar? Jawabannya, berputar-putar di antara kata-kata seperti masa aktif, kebijakan sistem, dan peraturan perusahaan. Tapi kalau disederhanakan, kita bayar barang, tapi barangnya bisa dicabut sepihak. Dan anehnya, itu masih dianggap wajar di Indonesia. Bandingkan dengan negara lain di Finlandia, konsumen bisa membeli kuota yang tidak ada masa aktifnya. Beli 10 GB hari ini bisa dipakai kapan saja. Sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Tidak hangus, karena dianggap sebagai hak milik, bukan jasa sewaan. Di Jerman, jika kuota tidak habis, ada opsi rollover. Kuota sisa bulan ini ditambahkan ke bulan depan. Di Malaysia, beberapa operator bahkan sudah menawarkan skema kuota selamanya aktif untuk pelanggan loyal. Tidak ada sistem hangus, tidak ada pemaksaan beli ulang. Sementara di Indonesia, sisa kuota dianggap dosa. Harus ditebus dengan beli lagi. Sekarang kita masuk babak baru, video call. Layanan yang dulu dianggap mewah, kini sudah jadi kebutuhan dasar. Apalagi setelah pandemi. Orang tua yang ingin melihat wajah anaknya. Mahasiswa yang kuliah online. Pasien yang konsultasi ke dokter dari jauh. Karyawan yang meeting dari dapur kontrakan. Tapi entah kenapa, muncul wacana yang bikin rakyat kaget. Video call via WhatsApp, Telegram, Zoom, bahkan Google Meet akan dikenai biaya tambahan. Katanya karena layanan ini memakan bandwidth besar. Katanya karena mereka menumpang infrastruktur operator. Pertanyaannya, kenapa rakyat yang harus bayar lebih? Skema pajak OTT, rakyat yang jadi ATM. Pemerintah bersama operator besar sedang menggagas skema regulasi OTT. Dalam salah satu usulannya, disebutkan bahwa platform seperti WhatsApp dan sejenisnya harus bekerja sama dengan operator atau menghadapi pemblokiran bertahap. Artinya, kalau kamu mau pakai WhatsApp buat video call, mungkin akan ada tarif tambahan, atau paket khusus, atau, paling parah, tidak bisa diakses. Kita sudah bayar kuota, tapi harus bayar lagi hanya untuk video call. Ini seperti kamu sudah beli tiket kereta. Tapi, begitu masuk, kondektur bilang, kalau mau duduk di kursi, bayar lagi ya. Kalau enggak, berdiri aja. Lalu kita mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya motif di balik ini semua? Kata infrastruktur dan keseimbangan ekosistem digital terus diulang-ulang. Tapi rakyat mulai sadar, ini bukan sekadar tentang jaringan, tapi soal siapa yang punya kuasa mengatur akses informasi. Karena kalau hari ini video call bisa dikenai tarif tambahan, besok siapa tahu kirim stiker lucu juga dikenakan pajak hiburan. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan? Mari kita buka peta permainannya. Di satu sisi ada operator telekomunikasi, pemilik jaringan, pemain lama, tersinggung karena merasa OTT seperti WhatsApp, YouTube, Netflix nebeng jalur tanpa membayar. Di sisi lain ada OTT besar seperti Meta, Google, TikTok yang memang menghasilkan miliaran dolar dari traffic internet Indonesia, tapi tanpa kontribusi langsung ke operator. Lalu di tengah-tengah ada kita, pengguna yang jadi sapi perah dua arah. Skenario terburuknya, kita bayar kuota ke operator, tapi juga bayar akses ke OTT. Ibaratnya, kita sudah beli jalan tol, tapi mobil yang lewat juga disuruh bayar ke 2 gerbang sekaligus. Di negara-negara lain, konflik ini juga terjadi, tapi solusi yang lahir lebih memihak rakyat. Di Uni Eropa misalnya, prinsip net neutrality sangat dijunjung tinggi. Artinya, tidak boleh ada pembatasan akses ke layanan digital, bahkan larangan keras untuk memblokir aplikasi seperti WhatsApp atau Netflix, hanya karena belum kerjasama. Di India, pemerintah menolak keras permintaan operator untuk memungut biaya tambahan dari OTT. Alasannya jelas, akses digital adalah hak rakyat, bukan komoditas. Tapi di Indonesia, kita belum punya perlindungan sekuat itu. Alih-alih memihak rakyat, beberapa narasi justru membuat seolah-olah OTT adalah biang kerok
dan rakyat yang menikmatinya dianggap penikmat gratisan. Padahal, siapa yang beli kuota mahal? Siapa yang isi pulsa tiap minggu? Jawabannya, rakyat juga. Disinilah semua simpul menyatu. Ini bukan lagi soal kuota hangus, bukan sekadar video call berbayar, bukan pula cuma OTT yang diancam pemblokiran. Ini soal keadilan. Apakah kita hidup di negara yang memperlakukan internet sebagai hak dasar? Atau hanya ladang bisnis bagi segelintir konglomerat? Apakah regulasi dibuat untuk melindungi rakyat? Atau sekadar memanjakan mereka yang punya infrastruktur? Apakah rakyat digital Indonesia akan terus jadi konsumen pasrah? Atau mulai bertanya, uang saya kemana? Dan lucunya, di tengah semua ini, masih ada yang bilang, kan cuma kuota, kalau hangus ya beli lagi. Sama seperti bilang, kan cuma hak, kalau diambil ya sabar aja. Maka kita hanya bisa menghela napas sambil membuka aplikasi pengingat tagihan. Karena di dunia digital yang makin mahal ini, ternyata yang paling murah adalah keadilan untuk rakyat biasa.